Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru semuanya. Kami dari kelompok 1 kelas 11.503 akan mempraktekkan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik di tugas modul 2.3 bagian demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Ida Fitrianingsih, SPDSD dari SD Negeri 3 Gemawang. Untuk yang berikutnya, saya Gina Ayu Yuliarti, SPDSD saya dari SD 2 Selorjo. Dan saya Indah Ayu Mahesti, SPDSD dari SDN Negeri 3 Giriwarno. Pada kesempatan praktek baik pada saat ini, yaitu kami akan bergantian berperan sebagai supervisor, sebagai coach maupun sebagai coachee. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Terus nanti iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Apa kabar Bu Indah? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Dina. Bu Dina sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya juga baik Bu Indah. Alhamdulillah, semoga kabar kita selalu baik dan sehat ya Bu Dina, nggih? Iya, amin. Nah Bu Indah, hari ini kan akan melakukan coaching ya dengan Bu Ida. Nggih, Bu, saya akan melaksanakan coaching dengan coach saya yaitu Bu Ida. Iya. Nah sebelum kita melakukan coaching, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nggih, Bu Dina. Jadi Bu Indah kan melakukan coaching. Saya nanti akan mengamati proses coaching Bu Indah dengan Bu Ida. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang mana alur tirta ini ada 4 langkah nih Bu Indah. Nggih, Bu. Yang pertama adalah menanyakan tujuan, kemudian identitas, menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu ya Bu Indah. Selain itu Bu Indah, saya juga ingin mengamati apakah Ibu Indah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana respon coachee terhadap coaching ya Bu Indah. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot itu apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya adalah prinsip kemitraan, proses kreatif, Ya, memaksimalkan potensi, ya. nah seperti itu. Nah Ibu, saya ingin melakukan pertanyaan. Yeah. Yaitu pertanyaannya yang pertama adalah kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu apa? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu dalam proses coaching saya hari ini dari saya coach kepada coach saya yang pertama adalah present. Jadi saya ingin hadir secara penuh seperti itu nggih dalam proses coaching sehingga nanti coach saya merasa nyaman, dia bisa mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya dan juga mengajak coach tersebut biar coach tersebut bisa menemukan, menyelesaikan masalahnya sendiri Bu Dina. Selain itu nanti saya juga ingin memberikan pertanyaan berbobot Bu Dina supaya coach saya itu nanti bisa menggali, memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coach saya tersebut. Karena saya yakin Bu Dina, karena coach itu sebenarnya kita kan punya potensi yang bagus seperti itu dan perlu kita maksimalkan agar si coach ini nanti bisa berpikir kritis dan menemukan
menemukan masalah-masalahnya sendiri. Seperti itu Bu Dina. Oh iya, jadi intinya yang ibu akan kembangkan adalah present ya, kehadiran penuh ya ibu. Oke. Dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Betul sekali Bu Dina. Iya, bagus sekali apa yang menjadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Indah. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah kompetensi mana yang dikembangkan, yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Bu Indah? Untuk potensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ini adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot nih Bu. Dengan pertanyaan berbobot itu mungkin si coaching ini bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam potensinya dan bisa menemukan jawaban dari permasalahan itu sendiri Bu Dina. Oh iya, bagus sekali. Itu yang menjadi spesifikasi jenengan untuk meningkatkan kompetensi itu ya. Oke, betul sekali Bu Dina. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan ibu pada kegiatan coaching ini. Jadi begini Bu Dina, dalam kegiatan coaching saya pada hari ini, saya ingin coach saya itu bisa menemukan penyelesaian dari masalah-masalah yang coach saya hadapi. Jadi coach saya biar dia bisa menemukan langkah-langkah yang tepat itu seperti apa agar masalahnya juga bisa teratasi dengan baik. Selain itu juga memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coach saya. Seperti itu Bu Dina. Oh iya, bagus sekali. Demikian ya kegiatan praobservasi kali ini. Silahkan coachingnya terhadap coaching melakukan proses coaching. Mungkin itu Bu Indah. Oke Bu Dina, terima kasih Bu Dina. Saya akan segera melaksanakan proses coaching. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Mungkin ada lagi Bu Indah? Sampun Bu Dina. Oh iya, sudah. Kurang lebihnya mohon maaf ya Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Ida. Ada yang bisa saya bantu? Ada, mohon maaf Bu Indah, siang hari ini apakah ada waktu luang untuk saya? Oh kebetulan hari ini saya kosong Bu Ida. Jadi saya punya waktu buat Bu Ida. Oh iya. Ada apa ya? Iya, terima kasih sekali kalau Bu Indah siang hari ini punya waktu luang memberikan kesempatan kepada saya karena hari ini saya benar-benar membutuhkan solusi dari situasi yang saya hadapi Bu Indah. Oh begitu ya Bu Ida. Kira-kira apa yang Bu Ida inginkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Ida? Iya Bu Indah, jadi ada suatu situasi yang sampai dengan saat ini benar-benar saya belum menemukan solusi yang terbaik, yaitu adanya guru yang istilahnya sebagian besar guru di sekolahan saya ini masih menggunakan metode yang lama Bu Indah dalam mengajar. Jadi kebanyakan masih menggunakan metode ceramah seperti itu Bu Indah. Begitu Bu Ida. Jadi tadi Bu Ida bilang Bu Ida memiliki masalah ada sebagian guru yang masih menggunakan metode tradisional. Begitu nih Bu Ida nih. Kira-kira nih Bu Ida nih, Bu Ida tahu tidak kenapa guru-guru tersebut masih menggunakan cara-cara yang lama? Seperti itu Bu Ida. Iya, setahu saya memang mungkin karena banyak yang usianya sudah istilahnya sudah sepuh gitu. Jadi mungkin untuk penggunaan IT itu jadi terkadang ada rasa malas untuk menggunakannya, kemudian ada rasa malas untuk belajar juga. Kemudian yang masih muda-muda ini karena mungkin kebiasaannya seperti itu jadi nular istilahnya. Jadi yang teman yang lain ini kebanyakan ceramah jadi ikut-ikutan ceramah, padahal yang muda-muda ini sebenarnya juga punya potensi yang baik untuk menggunakan cara-cara yang tidak konvensional seperti itu Bu Ida. Begitu ya Bu Ida nih. Kalau menurut Bu Ida nih, kondisi ideal seperti apa yang Bu Ida diharapkan pada guru tersebut Bu Ida? Iya, kondisi ideal yang saya harapkan, saya ingin sekali mempunyai teman guru yang istilahnya mau menggunakan semua media
yang ada baik di lingkungan sekitar, bahkan mengikuti dengan perkembangan zaman Bu Indah. Jadi tidak monoton dengan ceramah, kan ada kita punya lingkungan sekitar, anak tidak hanya belajar di kelas saja, bisa diajak keluar kelas, melihat lingkungan, melihat hewan di sekitar lingkungan sekolah, itu pun bisa dijadikan pembelajaran. Kemudian penggunaan, kalau katakanlah tidak bisa IT ya Bu Indah, tidak bisa menggunakan yang kekinian dalam artian yang modern, mungkin bisa menggunakan istilahnya yang sudah sepuh-sepuh itu bisa menggunakan media YouTube, itu kan juga bisa belajar seperti itu Bu Indah. Wah, luar biasa sekali nih keinginan Bu Ida nih terhadap guru-guru yang masih menggunakan metode konvensional dan keinginan jenengan untuk dapat mengembangkan potensi dari guru-guru tersebut nih Bu Ida nih. Selanjutnya Bu Indah, mungkin Bu Indah punya rencana apa yang mungkin bisa Bu Ida lakukan agar guru-guru tersebut sesuai dengan standar idealnya Bu Ida? Iya, rencana saya yang pertama mungkin saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah, istilahnya saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk meminta waktu berkumpul bersama, kita bahas tentang penggunaan media-media pembelajaran yang lebih menarik agar siswa ini lebih tertantang untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan mencari teman atau rekan sejawat saya yang istilahnya sudah bisa, katakanlah sudah terbiasa menggunakan model-model pembelajaran yang lebih modern seperti itu Bu Indah. Oh, oke. Nah, kira-kira nanti adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Ida agar bisa melaksanakan rencana dari Bu Ida ini, agar rencana Bu Ida bisa berhasil? Ada, yang pertama yaitu kepala sekolah dengan izinnya beliau, kemudian dari arahan beliau, kemudian yang kedua adalah dari rekan sejawat, satu rekan sejawat saya yang memang beliaunya ini sudah mahir dalam penggunaan beberapa media yang lebih modern seperti penggunaan puisis seperti itu, mungkin nanti bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain untuk menjadikan media pembelajaran seperti itu. Oh gitu Bu Ida. Kira-kira itu nanti membutuhkan waktu berapa lama ya Bu Ida agar nanti kerjasama antara rekan-rekan yang muda bisa membantu untuk yang sing pun sepuh-sepuh tadi bisa terlaksana, itu butuh waktu berapa lama kira-kira? Mungkin untuk pembelajaran IT apalagi nanti kaitannya dengan kiai yang sepuh-sepuh, kita perlu pendekatan terlebih dahulu ya Bu Indah, kita tidak bisa langsung mengajari, kita perlu pendekatan dari hati ke hati dulu, diajak secara pelan-pelan, kemudian kalau sudah dapat hatinya kita baru eksekusi. Kalau kira-kira kurang lebih 2 minggu lah sudah bisa Bu Ida. Oh gitu, 2 asalkan benar-benar intens seperti bagus Bu Ida, 2 minggu ya, jadi nanti bisa terlaksana. Nah rencananya Bu Ida mau memulai kapan agar bisa segera terrealisasi? Insya Allah agar segera terrealisasi nanti minggu ini nanti saya buat rencana bersama kepala sekolah termasuk dengan rekan sejawat saya yang saya percaya tadi. Kemudian setelah rencana itu matang akan saya eksekusi segera. Baik Bu Ida, nanti Bu Ida mungkin membutuhkan dukungan lain selain dari rekan sejawat atau lain sebagainya, membutuhkan sarpras yang lain mungkin Bu Ida? Mungkin untuk sarpras akan kami maksimalkan yang ada di sekolahan Bu Ida, seperti itu. Baik Bu Ida, terima kasih sekali. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Ida itu nanti bisa berjalan dengan lancar Bu Ida, sesuai dengan yang Bu Ida harapkan dan sesuai dengan langkah-langkah yang Bu Ida terapkan. Nah sekarang saya tanya Bu Ida, bagaimana perasaan Bu Ida sekarang? Perasaannya saat ini saya plong ya Bu Ida. Jadi tadinya saya sudah buntu, ini harus bagaimana, apalagi mengajak yang senior saya katakanlah yang sudah usia sepuh itu memang membutuhkan pendekatan yang khusus. Tadi sudah bisa saya jawab, kita butuh pendekatan yang khusus. Ini jadi senang banget. Alhamdulillah, saya juga senang sekali Bu Ida bisa menyelesaikan, mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Ida alami. Kemudian ada hal lain yang mungkin Bu Ida sampaikan? Mungkin cukup itu saja dulu Bu Indah. Oh iya, baik. Saya
nanti sekitar 2 minggu lagi nih Bu Ida, Iya. saya ingin mendengarkan cerita Bu Ida tentang pelaksanaan dari permasalahan, dan saya juga sangat menanti-nanti bagaimana keberhasilan dari Bu Ida nantinya. Begitu nih Bu Ida, Iya, saya siap. tunggu lagi nanti bagaimana hasilnya. Terima kasih Bu Indah. Oke, atas waktunya. sama-sama, saya juga terima kasih dengan adanya masalah Bu Ida, saya juga jadi belajar banyak dari Bu Ida. Ya, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Indah. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Feni. Aku iki cek olahnya ke kertas. Iya deh, Super. gimana serah kok. Aku mau ke sangguyur tapi elek ini kan Kata-kata saya kepotong. Lu dipotong toh? supervisor lagi. Ya, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dina. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dina. Oh ya, kita saat ini akan melakukan observasi coaching ya. Iya Bu Dina. Ya, sebelum kita melakukan diskusi coaching, kita mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan, yaitu mengenai proses coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya Bu Indah? Iya Bu Dina. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus prosesi kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu Indah. Iya Bu Dina. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu Dina, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan di bawah Bu Dina. Oke, kemudian pertanyaan saya yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik nanti adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan di bawah. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu indikator yang bagaimana yang Bu Indah inginkan pada proses terkini. Untuk proses coaching kali ini saya ingin coaching itu menemukan penyelesaian masalah dari masalahnya. Selain itu, coaching juga menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu Bu Dina. Oke, ya demikianlah pra-observasi hari ini. Silahkan coaching terhadap coaching melakukan proses